Kalau secara prinsip pasti jauh lebih murah. Karena apa? Karena kan schedulingnya lebih teratur ya. Bisa terprediksi. Kalau misalnya konstruksi basah nggak bisa terprediksi. Yang kedua perihal ongkos kerja jadinya. Bisa sekitar memangkas 50% ongkos kerjanya. Selamat pagi, saya sekarang berada di Kota Bandung. Kota Kembang, Kota Bandung. Dan saya berada di depan kantor Accent Responsible Arsitektur. Di mana di Taco Lab episode kali ini, saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan dua co-founder dari Accent Arsitektur. Nah, kita akan membicarakan sedikit mengenai proyek-proyek yang berbeda katanya dengan arsitektur lainnya. Mari kita sama-sama saksikan. Wilujeng Enjing, Kang Gia. Wilujeng Sumping, alhamdulillah sehat, baik. Wilujeng? Wilujeng Sumping. Sumping, oke. Sumping. Selamat datang. Oh, selamat datang. Iya. Selamat datang di museum. Ini museum atau kantor, Kang? Ini kantor kita yang kita setting kayak galeri jadinya. Ini tuh ruang tamu foyer kita. Oh, gitu. Jadi tamu-tamu datang langsung melihat ini. Lihat ini tuh maket karya-karya kita yang beberapa kita pajang dalam bentuk maket 3D printing. Ada beberapa proyek yang kita display di sini. Keren, kayak galeri banget. Nah, sudah berapa lama Kak Accent sebenarnya berdiri, Kang? Dan perjalanannya sampai sekarang tuh bagaimana sih, Kang? Accent itu dibentuk kurang lebih tahun 2018 awal. Jalan sampai sekarang, kita ada foundernya namanya Pak Yanuar. Dibentuk dengan tim kita sendiri, ada sekitar 4 orang, termasuk saya. Merunning studio yang bisa dibilang arsitektur dan interior. Kebetulan tim kita rata-rata sih masih muda-muda ya. Usia-usia produktif dari 20 sampai 30 tahunan. Oke, jadi ini memproduksi gambarnya saja sampai gambar kerjanya saja ya? Kita hanya fokus di konsep and design sih. Konsep and design. Betul. Nah, itu tempat workplace-nya? Betul, ya? itu studio kita, tempat kerja kita. Oh, Iya. bisa lihat nggak saya? Boleh, ayo. Ini studionya? Betul, ini studio kita, ruang kerja kita di sini. Foundernya di berbagai tempat, ada di sebelah, ada di belakang, ada di cabin juga di belakang. Oh, jadi konsepnya satu meja untuk bersama-sama lah ya? Betul, bareng-bareng biar lebih sharingnya lebih enak lah ngobrol-ngobrolnya, koordinasinya. I see. Di belakang ada apa, Gitu. Mas? Di belakang ada cabin kita, ada ruang kerja juga, betul. Boleh saya lihat? Boleh, ayo kita kesana. Ini kabinnya? Jadi ini cabin kita. Ini kabinnya? Betul. Oh, kantor? Ini dipakai untuk kantor kita. Walaupun sebenarnya ini awalnya proyek prototipe kami. Set itu adalah dikerjakan di sini? Betul. Kita ada kerjasama dengan pabrik, lokasinya di Semarang, lalu diantar ke kantor kami, dirakit di kantor kami di sini. Oh, prefabrikasi jadinya? Betul. Jadi desain, terus langsung di prefabrikasi? Oke, nah di dalam ada apa, Mas? Di dalam ini ada layout kerja, ada tempat kerja juga. Kebetulan udah ada nunggu teman saya, co-founder juga dari Accent. Oh, co-founder, dikira Iya. penunggu yang lainnya. Waduh, jangan. Kita bisa ketemu? Kita masuk, ayo. Oke, baik. Boleh. Nah ini Mas Gunandi, saya kenalin teman saya namanya Azara. Oh, Halo, Mbak Sarah. Wilujeng. Ya, pagi lah kita. Oh, pagi, gitu. aja biar Habis, semangat pagi. kalau di Bandung Selasa pengen ngomong Sunda aja gitu. Oke, Mbak Zara adalah dari salah satu co-foundernya Betul. Accent. Tim kita juga, co-founder kita juga, dengan ada beberapa teman-teman yang lain. Tapi yang tektokan terhadap desain dan konsep sih kebanyakan kita Oh, gitu oke. kira-kira. Salah satunya konsep dari kabin ini. Betul. Ini yang tadi dibilang kabin prefabrikasi ini. Betul, Oke, salah betul. satu dari bagian proyek-proyek yang ada di Accent. Betul. Nah, Kang Gea bisa disebutin nggak sih apa proyek-proyek apa sih yang dikerjakan sama Accent selama ini sampai 3 tahun kebelakang, dari 3 tahun kebelakang sampai sekarang? Waduh, lumayan banyak ya. Cuman mungkin saya sebutin beberapa proyek pertama kita itu Norhouse di tahun 2018. Lalu ada proyek Parhouse. Parhouse itu ada di Jakarta, kurang lebih tahun 2018-2019. Lalu ada beberapa proyek komersil, ada Bobo Box, ada Slice Pizza, ada McD, dan mungkin yang kita bisa bilang lumayan oke banget itu proyek cabin ini, Ensayana namanya.
berarti ini adalah salah satu dari project-nya dari ASN, di mana ada prefabrikasi tadi ya disebutin ya. Nah, bisa dijelasin nggak sih Mbak Zara deh, apa sih tuh prefabrikasi itu bagi saya nih misalnya yang awam, atau mungkin yang mau mendengar prefabrikasi itu, apa hubungannya dengan arsitektur gitu? Oke, mungkin kita lebih kayak rethinking aja sih sebenarnya. Biasanya kan kalau bangun itu pakai beton, bata, itu kita bilangnya konstruksi basah. Jadi harus dilakukan di site. Nah, sekarang kita berpikir kebalikannya, konstruksi kering. Jadi kayak bikin furniture itu kan konstruksi kering ya, di workshop atau di pabrik, tinggal di-assemble. Nah, ini coba kita aplikasikan di bangunan. Kenapa? Karena bisa lebih cepat, terstandarisasi secara kualitas, dan juga secara budget tuh bisa terprediksi. Nah, contohnya bangunan ini, jadi dinding-dindingnya itu udah dibikin per panel. Jadi kita nggak ada ngecor-ngecoran gitu, hanya ngecor bagian bawah aja. Nah, tinggal di assemble kayak Lego. Assemble kayak Lego, cuma tempel. Baut. Oh, baut. Ada bautnya ya intinya untuk baut. memperkuat. Iya. Oke, itulah prefabrikasi. Jadi nggak ada kolom beton, tapi kolom balok, tapi dinding kayu ini udah jadi struktur. Kalau in terms of cost, dalam masalah pengeluarannya atau costingnya itu gimana prefabrikasi ini? Apakah lebih murah atau lebih mahal ya Mbak Zara? Kalau secara prinsip pasti jauh lebih murah. Karena apa? Karena kan schedulingnya lebih teratur ya, bisa terprediksi. Kalau misalnya konstruksi basah nggak bisa terprediksi. Yang kedua, perihal ongkos kerja jadinya. Bisa sekitar memangkas 50% ongkos kerjanya. Ongkos kerjanya 50% bisa terpangkas? Iya, karena jumlah orangnya bisa lebih sedikit. Semuanya lebih terprediksi gitu secara manajerialnya. Terus juga sebenarnya kalau pilihan ntar ke depannya bisa dua macam, emang secara pilihan mau yang materialnya quality-nya premium atau yang biasa aja gitu secara teknik konstruksi. Nah, ASN kualitasnya yang premium atau yang medium itu? Kita bisa dua-duanya. Nah, biasanya kalau yang premium itu untuk resort, high-end resort gitu. Tapi kalau misalnya yang biasa aja, yang cukup gitulah ya, itu untuk yang komersil. Kayak misalnya booth-booth untuk komersil gitu. Office termasuk? Compound gitu misalnya. Compound office, iya, oke. compound, nah. Oke. Ini sangat informatif banget karena nggak banyak orang yang tahu mengenai prefabrikasi, apalagi dengan dunia arsitektur. Yes, kita sebenarnya kalau untuk riset prefabrikasi kita ada divisi khusus, namanya N Company. Nah, itu khusus untuk ketika Aksen fokus ke arsitektur interior, nah ini khusus di research and development product prefabrikasi. N Company? Iya, jadi ini dari N tulisannya AAND. Oh, AAND. Iya, company. Jadi dari bangunan, cabin, rumah, sampai furniture ini. Kita ini yang rakit ini mungkin yang di belakang Mas. Ini salah satu, nah ini dari satu plywood dijadiin furniture ini. Oh. Nah, ini ininya apa namanya, sisa-sisa bahannya gitu. I see. Kita pakai digital fabrication. Berarti baik lagi tadi ya, di rethink lagi ya? Iya, rethinking. I see. Nah, Mbak Zara, thank you. Tadi saya udah mendengar ada satu divisi lagi selain arsitekturnya kan. Kira-kira ada divisi lain nggak sih yang di ASN ini yang mau diinformasikan ke kita, tapi sangat menarik kira-kira? Apalagi nih, jangan-jangan ada lagi nih? Ada Mas, satu lagi itu divisi edukasi. Edukasi? Betul. Oke. Jadi divisi edukasi ini lahir ketika pandemi kemarin, tepatnya tahun lalu 2020. Di tahun 2020 semua proyek kita hampir semua proyek kita hold dulu ya. Jadi kita coba ajak teman-teman yang ada di Aksen untuk tetap berkegiatan, tetap produktif dengan cara mengeluarkan program namanya Aksen Talks. Aksen Talks. Aksen Talks. Okay. Aksen Talks itu semacam podcast, webinar dan juga seminar yang timnya, krunya sendiri itu teman-teman kita sendiri yang ada di Aksen. Kita take di kantor ini, di cabin, posisinya di sini. Di sini, cabin ini? Betul. Di mana posisinya, Mas? Posisinya di atas. Di atas ada ini. mezanin. Lihat dong, boleh dong? Saya boleh banget. Boleh ya? Ayo. Yuk. Oh, Welcome, jadi Mas. ini adalah studio webinarnya.
Betul, dari studio Aksen. podcast. Jadi Aksen nggak hanya punya studio arsitektur, tapi studio webinar. Ya, studio podcast, webinar. Oke, ini educational program. webinar-webinar seperti apa ya sih yang dibicarakan di Aksen Talks ya? Aksen Talks ya. ini? Jadi ada 2 program, Responsible Ideas. Jadi kita bukan kerjasama, kita banyak wawancara-wawancara collab sama desainer, sama creative industry, orang-orang keren Indonesia lah. Sama satu lagi ada Responsible Home Journey. Jadi Responsible Lifestyle. Nah itu ya perihal yang decluttering. Jadi perihal topik-topik yang seputar rumah tangga, maksudnya di rumah gitu. Di rumah lah, tapi nggak berhubungan sama desain atau arsitektur. Berhubungan dengan lifestyle masih gitu. dengan lifestyle tapi. Iya, jadi kita banyak fokusnya ke lifestyle. Ada juga virtual class kita tuh untuk mahasiswa-mahasiswa. Jadi contohnya untuk cabin ini kita pernah ngadain perihal solar panel, edukasi tentang itu, terus sama tentang metal roofing gitu. Metal roofing. Pernah edukasi mengenai HPL nggak, Mbak? Belum kalau Belum itu. ya. Ya kalau dikasih kesempatan sih siap saya dari Tako untuk mengisi materi HPL atau boleh. kita bicara mengenai material HPL sih. Kita tanyakan netizen aja ya mau topik Siap. Pakai netizen keren. Nah, kalau gitu produk-produk Tako tuh dipakai di proyek-proyeknya Aksen nggak sih sebenarnya sih, Mbak? Kita banyaknya di komersil sih ya, karena secara fungsional kita banyak pakai warna-warna basic dan juga secara maintenance dan lebih gampang dibersihkan sih, makanya kenapa kita. Oke, nah itu ada di proyek-proyeknya Aksen. Iya. Di komersial atau residensial? Banyaknya sih kita di komersil ya, contohnya box, slice pizza gitu. Untuk beberapa makanan-makanan ataupun F&B yang cepat gitu. Itu menggunakan HPL dari Tako. Iya. Oke, thank you. Ini keren sih, nggak hanya studio arsitektur, tapi studio webinar atau education. Keren. Thank Oke, you, thank you ya, Mbak. Mas. Loh, ini mau kemana Mas? Bawa sepeda? Punten, izin pamit pulang ke Jakarta pakai sepeda. Karena kalau pakai travel kan sayang ya, mendingan olahraga sedikit pakai sepeda. Oh, emang punya siapa ya di sepedanya ya? Saya lihat tadi di belakang nggak ada yang pakai, makanya saya pakai aja deh, boleh kan ya? Punten Pak, punya saya itu. Oh, ini punya Mbak Zahra? Iya. Oh, punten, aku nggak tahu. Tapi jika ingin tahu update dan proyek selanjutnya dari Aksen, bisa lihat di mana, Mbak? Ada di Instagram kita @aksenstudio atau di Spotify kita Aksen Talk, sama di YouTube kita Aksen Studio. Oh, jadi ada 3, Iya. Instagram, YouTube, dan Spotify. Iya, itu kontennya beda-beda semua, jadi coba cek aja. Oke. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa memfollow Instagram Tako di @tako.id untuk melihat episode Tako Lab selanjutnya. Saya Gunadi pamit undur diri. Saya Zara. Saya Gea. Make that change.